Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa karena Ibu pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Dika Putra. Yang kedua, Ilham Prayadi, Putri Alifa, dan selanjutnya Sahwa Nabila. Hadir semuanya ya. Nah, karena kita sudah berdoa dan Ibu telah melakukan absensi, selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Dan sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Dan selanjutnya, dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan pada manusia. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu bacakan tadi, anak-anak sudah tahu kan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia, itu organ-organ dan juga fungsinya. Nah, anak-anak tahu bahwa manusia itu bernafas untuk mempertahankan hidupnya. Nah, ada dua makhluk hidup di dunia ini yang memiliki cara bernafas yang sama, yaitu manusia dan juga hewan mamalia. Manusia dan juga hewan mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ada beberapa hewan yang bernafas menggunakan insang seperti ikan, dan juga menggunakan kulitnya seperti cacing. Nah, sedangkan tumbuhan bernafas dengan apa, Bu? Nah, tumbuhan itu bernafas dengan menggunakan stomata dan juga lentisel yang berada di bagian belakang daun. Nah, juga jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bernafas untuk mempertahankan hidupnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak. Nah, bagaimanakah manusia bernafas? Ada yang tahu? Coba Dika. Ya, betul. Jawaban Dika adalah manusia itu bernafas dengan cara menghirup udara atau oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, betul kata Dika. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan Ibu. Kan manusia itu bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ-organ apa saja yang digunakan manusia ketika bernafas? Mbak Putri? Ya, betul kata Putri. Organ-organ yang digunakan manusia ketika bernafas adalah hidung dan juga paru-paru. Itu yang anak-anak ketahui ya. Nah, sekarang
Ada beberapa organ yang digunakan oleh manusia ketika bernapas. Yuk kita simak materi yang akan Ibu jelaskan. Nah, nih, ini adalah ada gambar organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Setelah ada rongga hidung, itu ada epiglotis yang ada di dalam tenggorokan, dan selanjutnya ada laring, selanjutnya ada trakea, kemudian di bawahnya trakea itu ada bronkus. Nah, ketika selanjutnya masuk ke dalam bagian paru-paru, yaitu di dalam paru-paru terdapat bronchiolus dan juga alveolus. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi dari organ-organ pernafasan manusia. Anak-anak disimak ya. Yang pertama, fungsi dari organ hidung dan juga rongga hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen, O2, dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang otot, dan kulit. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernafasan. Nah, rongga hidung ini berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, menyaring, atau memfilter udara yang masuk ke dalam tubuh. Bulu dan lendir atau mucus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora, jamur, dan juga zat asing udara. Nah, sekarang anak-anak tahu kan fungsi dari hidung? Nah, di dalam hidung itu sendiri terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai penyaring. Ketika kita bernapas, menyaring udara-udara kotor agar tidak terhirup ke dalam paru-paru. Selanjutnya, yaitu tenggorokan. Nah, tenggorokan atau disebut paring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan, yaitu laring, trakea, dan bronkus. Nah, setelah udara itu masuk melalui hidung, kemudian udara itu disalurkan kembali melalui tenggorokan atau yang disebut dengan laring. Nah, di dalam tenggorokan. Nah, itu ya. Selanjutnya yaitu organ pangkal tenggorokan atau laring. Laring ini dikenal dengan kotak suara, adalah penghubung untuk faring dan trakea. Jadi laring itu berada di tengah-tengah antara laring dan trakea. Nah, di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dan juga saluran udara. Jadi, di dalam tenggorokan ini masih terdapat ada dua saluran, yaitu saluran udara dan juga saluran makanan. Nah, saluran udara ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru, sedangkan saluran makanan ini berfungsi sebagai untuk menyalurkan makanan ke dalam sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Udara ini tersusun dari organ ini tersusun dari cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Jadi, trakea ini merupakan organ dari pernapasan yang berbentuk seperti pipa dan juga ada bentuk cincin-cincin bertekstur seperti cincin yang menghubungkan antara laring dan juga bronkus. Nah, selanjutnya organ bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kiri dan kanan. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronchiolus dan berakhir di alveolus oleh gelembung udara. Bronkus dan bronchiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Nah, jadi bronkus ini merupakan organ pernapasan yang berbentuk percabangan seperti pi, tapi berbentuk bawah. Nah, bronkus ini bercabang menghubungkan trakea dan juga paru-paru. Di sini ada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat bronchiolus dan juga alveolus. Nah,
Organ selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura dan letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sedangkan paru-paru kanan hanya memiliki 3 segmen. Nah, anak-anak sudah mengerti kan organ-organ dan fungsi organ-organ pernapasan serta fungsinya. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan tentang, jika anak-anak sudah mengetahui apa itu, bagaimana manusia itu bernapas, organ-organ apa saja yang digunakan ketika manusia itu bernapas. Sekarang Ibu ingin menanyakan, bagaimanakah cara kerja dari sistem pernapasan pada manusia? Ada yang ingin menjawab? Ya, Syahwa? Nah, kata Syahwa itu cara kerja dari sistem pernapasan pada manusia itu udara masuk melalui hidung kemudian disalurkan langsung ke paru-paru. Ya, jawaban Syahwa sudah betul tetapi kurang tepat. Nah, langsung saja anak-anak perhatikan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cara kerja pada pernafasan pada manusia. Nah, di sini ada 2 gambar, yaitu gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri menunjukkan seseorang sedang menghirup udara atau ketika bernafas. Nah, gambar kanan menunjukkan bahwa ketika seseorang itu sedang mengeluarkan udara. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gambar kiri. Nah, ketika seseorang bernafas, pertama-tama udara dihirup melalui hidung. Nah, ketika udara sudah masuk melalui hidung, kemudian udara masuk melalui faring, melewati laring, dan juga melewati trakea. Nah, ketika udara sudah berada pada ujung trakea, udara kemudian masuk lagi melalui bronkus. Bronkus merupakan bronkus ditunjukkan pada gambar yang berwarna putih seperti pipa, itu merupakan bronkus. Nah, ketika udara sudah masuk melalui bronkus, itu bronkus menyalurkan udara kembali menuju ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat organ bernama bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus itu udara masuk ke dalam bronkiolus. Nah, ketika udara sudah masuk ke dalam bronkiolus, udara kemudian masuk kembali ke dalam organ yang bernama alveolus. Alveolus merupakan kantong kecil yang berada di dalam bronkus. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah itu kita lanjut ke gambar yang di sebelah kanan. Ketika sudah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus, itu oksigen kemudian disebarkan ke seluruh tubuh dan juga ke pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida itu naik ke atas dengan bantuan diafragma, kemudian naik lagi melewati trakea, laring, faring, kemudian dihembuskan oleh hidung. Nah, itu adalah proses dari sistem pernafasan pada manusia. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Nah, selanjutnya silakan anak-anak menulis tentang organ-organ pernafasan pada manusia dan juga fungsi-fungsi dari organ pernafasan manusia. Nah, jika anak-anak sudah menulis tentang fungsi-fungsi dan organ-organ pernapasan pada manusia, silakan anak-anak Ibu tugaskan untuk membuat bagan kerja atau bagan cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Nah, kita sudah mempelajari tentang fungsi dan juga organ-organ dari pernafasan manusia serta cara kerja dari sistem pernafasan pada manusia. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan bagaimanakah perasaan anak-anak belajar tentang sistem pernapasan pada manusia hari ini.
senang ya, bahagia. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, anak-anak sudah mengerti semua ya. Kembali lagi Ibu jelaskan bahwa manusia itu bernafas untuk bertahan hidup. Nah, bernafas itu merupakan proses menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 di dalam tubuh manusia. Nah, adapun organ-organ yang digunakan manusia dalam ketika bernapas, yaitu yang pertama hidung dan rongga hidung, yang kedua yaitu laring, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Nah, seperti itu ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Namun sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.